Benarkah kebangkitan Yesus tidak valid? Shalom Alaikum, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan mengungkapkan kekeliruan dari Profesor Manahem Ali dalam mengajarkan Alkitab. Kekeliruan Profesor adalah mengatakan bahwa catatan kebangkitan Yesus hanya ada di dalam Matius dan Injil yang lain tidak mencatat kebangkitan Yesus. Nah, hari ini kalau tidak salah ini namanya Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Ini sebetulnya kita ada kesamaan. Kristen dan kita mengakui Nabi Isa atau Jesus Christ atau Yesus Kristus itu memang dirofa secara fisik. Tapi bedanya, kalau pada saat Yesus disalibkan menurut keyakinan Kristen dan mati 3 hari kemudian bangkit lagi, kemudian setelah 40 hari baru dirofa. Kalau keyakinan Muslim tidak begitu. Ketika beliau dikejar-kejar oleh Bani Israel, kemudian Allah langsung mengangkatnya, tidak melalui kematian dan tidak melalui kebangkitan. Nah, apakah betul keyakinan mereka kebangkitan itu ada? Ini agak aneh, makanya saya bawakan dokumen. Kebiasaan saya kalau saya menjelaskan itu pakai dokumen. Saya nggak mau bercerita seperti orang mendengar dongeng, saya nggak mau. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar, dan dokumennya ada, bisa dicek. Di sini peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid. Tidak betul-betul terjadi. Tidak betul-betul terjadi. Kenapa? Karena mengenai kebangkitan itu sebetulnya seharusnya tercatat dalam semua Injil. Tapi ternyata hanya tercantum dalam Injil Matius saja. Maaf ya Prof, saya meragukan Anda sebagai mantan pakar dalam penafsiran Alkitab. Sebab, pertama, Pak Prof ragu dalam menyebutkan perayaan kenaikan Yesus ke surga. Nah, hari ini kalau tidak salah ini namanya Hari Kenaikan Isa Al-Masih. Kalau Anda profesor dalam bidang ahli tafsir Alkitab, masa perayaan tentang kenaikan Yesus ke surga Anda masih ragu? Kedua, Pak Prof mengatakan bahwa kebangkitan Yesus tidaklah valid. Peristiwa mengenai kebangkitan itu sebetulnya tidak valid. Tidak betul-betul terjadi. Padahal saksi mata dari kebangkitan Yesus ada banyak sekali, sekitar 500 orang. Dan sebagian dari orang ini melihat kenaikan Yesus ke surga. Sebab setelah bangkit memang Yesus menampakkan diri kepada para muridnya. Bahkan nih, mereka yang menyalibkan Yesus juga tahu kalau Yesus itu sebenarnya bangkit. Cuman ya mereka suap untuk penjaga-penjaganya supaya sebarkan hoaks. Monggo dibaca Alkitabnya dalam Matius pasal 28 ayat 11-15. Justru saya mempertanyakan berapa saksi mata yang mengatakan maupun mencatat bahwa Yesus ketika dikejar-kejar Bani Israel untuk disalibkan, Allah mengangkatnya sendiri ke surga. Berapa saksi matanya? Banyak saksi mata atau hanya satu saja di kitab Anda? Ya, seandainya nih di pengadilan, kira-kira siapa yang menang? Saksi mata yang banyak dengan dokumen yang banyak atau satu saksi mata dengan satu dokumen saja? Siapa yang menang? Tolonglah cerdas dan memiliki iman yang bernalar. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar. Ketiga, Pak Prof mengatakan bahwa catatan tentang kebangkitan Yesus hanya ada di dalam Injil Matius. Tidak ada dalam Injil-Injil yang lain. Padahal nih Pak ya, semua Injil bahkan kisah para rasul mencatat tentang kebangkitan Yesus.
Monggo dibaca Alkitabnya. Bagaimana Pak Prof ini bisa mengatakan bahwa kebangkitan Yesus hanya dicatat di Matius saja? Sepertinya Bapak ini nggak pernah baca Alkitab dulu waktu masih Kristen. Atau jangan-jangan nggak pernah ikut sekolah minggu. Ayo, tukang bolos ya. Tolonglah supaya sedikit lebih cerdas dan memakai nalar dalam beriman. Bahwa dokumen nggak cukup Pak kalau nggak mau baca baik-baik. Supaya apa? Kita cerdas, iman yang bernalar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan teman-teman semuanya juga menyaksikan video-video yang lainnya. Video ini dibuat bukan untuk menghina golongan ataupun agama lain, tetapi video ini dibuat karena banyak orang yang mencoba menafsirkan Alkitab dan mengajarkannya dengan sembarangan. Dan saya berkewajiban untuk meluruskan setiap pengajaran yang salah ini. Jadi jika tidak mau saya luruskan, tolong jangan mengajarkan Alkitab dengan sembarangan. Apalagi dari agama lain. Tolong ajarkan Alkitab Anda sendiri kepada umat Anda. Dan mari kita memiliki pikiran yang cerdas dan memiliki iman yang bernalar. God be with you.